Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Apa sebenarnya dasar yang dipakai Bawaslu untuk menentukan tingkat kerawanan COVID-19 selama pilkada dan apakah akan ada tindakan yang berbeda terhadap daerah yang masuk kategori rawan ini? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami kali ini anggota Bawaslu Muhammad Afifuddin. Kita akan sapa Pak Afifuddin. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak Yana. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama Metro Pagi Prime Time. Pak Afifuddin, apa kriteria yang dipakai oleh Bawaslu untuk menentukan daerah rawan pandemi selama pilkada? Indeks kerawanan update pasca pandemi ini sejatinya adalah mengupdate peta kerawanan yang sudah pernah kita buat. Nah, untuk indikator yang kita pakai di saat pandemi, sebenarnya kita sudah 2 kali mengupdate. Pertama kita update saat menjelang masa pencalonan kemarin dan juga sekarang menjelang masa kampanye. Jadi update ini adalah kita lakukan untuk menghadapi masa kampanye terkait dengan isu-isu dan hal-hal terkait dengan wabah. Misalnya indikator yang kita pakai adalah berapa penyelenggara pemilu yang terinfeksi COVID, kenaikan COVID di satu daerah, lonjakan pasien, ada 9 indikator termasuk juga perubahan status wilayah terkait pandemi di daerah-daerah yang pilkada. Jadi murni kontribusi yang merubah pemetaan ini adalah situasi pandemi yang terjadi di daerah, kemudian anggota jajaran penyelenggara dan masyarakat yang terkena pandemi. Fokus pada kontribusi faktor pandeminya menjelang pelaksanaan kampanye ini. Lalu apa yang dilakukan untuk daerah-daerah yang terindikasi rawan tersebut, Pak? Misalnya apakah memang ada pengawasan khusus bagi daerah tersebut? Ya, Mbak Yana, indeks kerawanan ini adalah bagian dari cara kita memitigasi, cara kita memetakan kerawanan di semua daerah yang pilkada untuk kemudian kita intervensi kebijakannya. Misalnya begini, di daerah yang ketika proses pandemi ini sangat tinggi, orang yang terinfeksi, maka kita harus pastikan intervensi kebijakannya, misalnya kita harus koordinasi dengan Satgas, gugus tugas dan seterusnya agar mengantisipasi misalnya apa yang kita sebut dengan benar-benar mengurangi kerumunan yang menimbulkan perjumpaan fisik dan memunculkan kemungkinan orang tertular. Dan saya kira rekomendasi kita ini sudah sebagiannya diadaptasi dalam perubahan PKPU yang mengatur soal kampanye. Jadi kampanye-kampanye bentuk lain sudah dilarang, hanya tatap muka yang 50 orang yang meniscayakan masih ada perjumpaan fisik antara pemilih, antara penyelenggara dan juga tim sukses atau pasangan calon. Jadi sebenarnya ini kacamata pencegahan yang kita pakai untuk kemudian memberi intervensi kebijakan. Semakin rawan daerah, maka perhatian kita akan semakin tinggi ke daerah tersebut agar tidak terjadi. Jadi cara pandangnya begitu, ranking ini kemudian untuk memberi klaster mana yang harus benar-benar lebih kita perhatikan, mana yang kita perhatikan standar, dan juga mana yang kira-kira harus kita pertahankan situasi yang rendah atau tidak terlalu rawan. Gitu. Ya Bapak, selain rekomendasi, sebenarnya seperti apa mekanisme konkretnya agar menjamin bahwa daerah-daerah yang rawan tersebut benar-benar menjalankan protokol kesehatan, khusus untuk daerah rawan tersebut, seperti apa Pak konkretnya? Nah, ini kan peran semuanya, tidak hanya peran penyelenggara. Misalnya, rekomendasi kita untuk para pihak agar misalnya pemilih, kalau kita datang ke daerah, itu banyak juga daerah yang masyarakatnya masih cuek dengan masker. Nah tentu ini kita dorong, ada peran yang bisa dilakukan oleh pemilih, ada peran yang dilakukan oleh penyelenggara. Dalam konteks penyelenggara tentu ini sudah kita lakukan, jajaran menggunakan masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan dan seterusnya. Kemudian dari sisi peserta juga begitu, berkumpulnya banyak orang, nah kalau sudah diatur nggak boleh, kemudian masih juga dilakukan, ini kan sesuatu yang sebenarnya komitmennya ada tidak hanya di kita, tapi juga ada domain yang bisa diperankan oleh peserta, ada domain yang bisa dimainkan oleh pemilih. Kalau tidak sama-sama mensupport kemauan kita untuk menjaga wabah ini semakin tinggi, semakin meluas,
maka ya yang rugi kita semua. Nah, pemetaan ini adalah bagian dari upaya kita untuk agar sesuatu yang kita khawatirkan, di mana pilkada ini dilakukan di saat wabah dan dengan demikian maka adaptasi protokol kesehatan menjadi prasyarat itu benar-benar bisa kita terapkan. Tentu komitmen peran dari semua pihak menjadi penting, termasuk sinergi penindakan. Nah, sinergi penindakan ini kan ada kepolisian, ada Satpol PP, kemudian kita koordinasi dengan Satgas Gugus Tugas untuk mengantisipasi. Karena begini Mbak Yana, kita harus benar-benar mencegah orang berkumpul. Nah, kalau hanya orientasinya mendekati dengan penindakan, kalau sampai kumpul maka akan kita tindak. Nah, sebenarnya penyakit itu kalau kemudian sudah kita kumpul, berpotensi menularnya sudah terjadi, kan begitu. Jadi makanya kita dorong agar pertemuan atau kumpul-kumpul ini yang benar-benar dilarang dulu. Nggak boleh, dan itu di aturan kampanye yang baru, di aturan pemilu di saat wabah seperti ini, sudah diadaptasi kampanye dalam bentuk lain, peringatan-peringatan itu dilarang kan dalam PKPU yang semalam kita bahas bersama. Iya. Bapak, kalau dari hasil pemetaan yang sudah didapat dan juga pemantauan langsung Bawaslu di lapangan, apa yang mungkin masih harus diperbaiki dan juga tantangan apa yang mungkin memang harus benar-benar diperhatikan oleh seluruh pihak, Pak? Di antaranya menurut saya kesadaran kolektif kita ya. Ya karena situasi wabah ini kan meniscayakan hal baru yang memang belum pernah kita dapatkan. Misalnya di saat besok tanggal 24 itu proses pengundian nomor urut, pengambilan nomor urut. Sudah diatur sangat detail. Sejumlah orang yang boleh masuk, Bawaslunya 2 orang, KPU-nya semuanya calon dan 1 orang LO. Ini sangat rigid sekarang diatur. Tentu peserta, pemilih juga sudah harus menyadari bahwa situasi pilkada ini kita lakukan di saat yang tidak biasa. Maka hal-hal yang dulu bisa dilakukan karena alasan kesehatan itu harus benar-benar dihindari kalau kita mau selamat semua. Kalau tidak, ini mengancam semuanya. Dan kita sebenarnya lebih juga mengingatkan surat-surat pencegahan itu juga sudah kita sampaikan. Nah, tentu makanya tadi saya sampaikan ruang dan peran yang bisa diperankan masing-masing itu harus benar-benar kita lakukan untuk menjaga situasi yang tidak mudah ini. Ini tantangan kita semua, sekaligus pertaruhan kita semua untuk menjaga kesehatan warga, sebagaimana prinsip keselamatan warga pemilih adalah hal yang paling utama. Pada sisi yang lain, kualitas proses, kualitas pilkada harus tetap kita jaga. Gitu. Baik, terima kasih Pak Muhammad Afifuddin, anggota Bawaslu, untuk penjelasan dan juga urainya bersama Metro Pagi Prime Time pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak, selamat pagi.